warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membawakan dakwah yang bertemakan peran pemuda Islam dalam melawan COVID-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika, sesungguhnya kami kisahkan kepadamu Muhammad, naba'uhum bil haqq, sebuah kisah yang sebenarnya. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka pemuda-pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum hudan, dan kami tambahkan petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Di dalam ayat ini tersiratkan sebuah kisah tentang sekumpulan pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali, kekompakan pemuda ini tidak memiliki dukungan yang positif oleh pemimpin di wilayah tersebut. Bahkan penguasa di wilayah tersebut memerintahkan mereka untuk tunduk dan melakukan perbuatan yang zalim. Na'udzubillahi min zalik. Akan tetapi, para pemuda ini sepakat untuk melakukan hijrah. Di dalam perjalanan hijrahnya, ketika ia belum mendapatkan tujuan untuk hijrah, ia mendapatkan tempat untuk beristirahat yang kita kenal dengan sebutan Gua Hira. Siapa sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka selama 300 tahun lamanya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda dengan keimanan teguh, memperjuangkan keimanan mereka melawan raja yang zalim. Selanjutnya, terkisahkan dalam sebuah sejarah Islam, tercatat nama pemuda Islam, yakni Mu'az bin Amr bin Jamuh yang berusia 13 tahun, dan juga Muawis bin Afra yang berusia 14 tahun, ikut bersama Nabi, berjuang bersama Nabi melawan kaum musyrikin yang kita kenal dengan Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pemuda-pemuda ini adalah pemuda yang memiliki kemampuan luar biasa, keinginan yang luar biasa, ikut berjihad bersama Nabi. Selanjutnya dikisahkan Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda berusia 21 tahun, menjadi pemimpin perang dan menaklukkan Konstantinopel. Kemampuannya dalam bidang militer, ilmu pengetahuan, matematika, dan juga menguasai 6 bahasa dapat mengakhiri kekaisaran Romawi Timur. Banyak sekali kisah-kisah yang terjadi pada para pemuda di zamannya. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda generasi sekarang untuk ikut serta dalam pertarungan ini melawan COVID-19? Kita ketahui bersama bahwa virus ini merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersiratkan dalam sebuah hadis, inna izamal jazai ma'a izamil balai wa inna Allah iza habbu qauman. Sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan memberikan ujian. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Al-Bukhari. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap di rumah saja dan social distancing. Kita sebagai pemuda yang cerdas, pemuda yang intelektual,
generasi milenial, generasi penerus bangsa, seharusnya ikut andil dalam peperangan ini. Virus yang telah memberikan kegelisahan, kekhawatiran kepada banyak khalayak, termasuk Indonesia. Virus yang telah merenggut banyak nyawa, tak pandang usia, tak pandang jenis kelamin, dan tak pandang jabatan. Virus yang menyebar dengan begitu cepat dari orang ke orang. Siapa sangka yang awalnya hanya berada di Cina sekarang timbul di Indonesia. Inilah yang mengharuskan pemerintah Indonesia menghimbau ke seluruh masyarakat agar stay home, agar kita dapat memutus rantai penyebaran. Akan tetapi, jika kita lihat sekarang, pasti banyak pemuda-pemuda yang bergaul dengan teman sebayanya, bergaul dengan teman komunitasnya di suatu tempat yang sering kita sebut dengan nongkrong. Mereka beranggapan bahwa mereka memiliki kebebasan untuk menentukan ini dan itu. Jika semua pemuda berpikiran seperti itu, lalu siapa yang akan berjuang bersama negeri ini? Coba kita pikirkan bersama. Jika semua pemuda terjangkit oleh virus ini, kalah dengan virus ini, peperangan virus ini, siapa yang akan berjuang bersama negeri ini? Padahal harapan terbesar suatu negara ada pada para pemudanya. Sekarang, mengingat kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, marilah kita tetap di rumah saja melakukan kegiatan positif. Dan sebagai kesimpulan, mari tetap di rumah saja dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul qaul minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.